melalui Pusat Jasa Informasi, Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara akan menyiarkan podcast yang bertajuk Budaya Literasi dalam Membangun MK yang Modern dan Terpercaya. Kami dari tim Radio Widya Bahana Suara Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berkolaborasi dengan Mahkamah Konstitusi membawa sahabat Pusnas ke dalam pembahasan mengenai budaya literasi. Dalam era digital yang berkembang pesat, budaya literasi menjadi fondasi penting dalam membangun Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya. Dengan pemahaman yang mendalam dan kritis terhadap literatur hukum, kita dapat memastikan keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan analisis yang akurat dan pemikiran yang jernih. Literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga keahlian dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan informasi dengan bijak. Melalui peningkatan budaya literasi, kita dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas Mahkamah Konstitusi, menjadikannya lembaga yang dihormati dan dipercaya oleh masyarakat. Tak terlepas peran pustakawan sebagai penggerak literasi dan penjaga pengetahuan berkontribusi meningkatkan kesadaran literasi dan hukum. Hari ini, Perpusnas kedatangan tamu kehormatan Profesor Dr. Jimli Asidik yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dari tahun 2003 hingga 2008 ke dalam acara podcast yang kali ini dipandu oleh Edi Wiono, Pustakawan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Mari bergabung dengan kami dalam menjelajahi budaya literasi yang mendalam dan menarik. Marilah kita bersama-sama menghidupkan semangat literasi demi terwujudnya Mahkamah Konstitusi yang adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Dengan literasi, kita melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan. Jangan lewatkan podcast Ngopi Sensasi dengan tajuk Budaya Literasi dalam Membangun MK yang Modern dan Terpercaya. Simak acaranya secara live melalui radio streaming dan kanal YouTube WBS Radio Perpusnas Senin 16 Desember 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sahabat Perpusnas, saatnya kita ikuti bersama podcast Ngopi Sensasi, ngobrol pintar seputar perpus dan literasi yang akan membahas mengenai budaya literasi dalam membangun Mahkamah Konstitusi yang modern dan terpercaya. Bersama Profesor Dr. Jimli Asidik, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008, yang akan dipandu oleh Edi Wiono, Pustakawan Perpustakaan Nasional. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Perpusnas, sahabat Kortisen ya. Hari ini podcast Perpusnas yang diampu oleh Pusat Jasa Informasi dan Layanan Naskah Nusantara akan menghadirkan tokoh yang tidak asing buat kita. Kalau kita coba menilik ke belakang, izin saya mengutip satu pernyataan dari Profesor Mahfud MD dalam bukunya 60 tahun Jimli Asidik ya, yang ditulis oleh para sahabat, mengatakan bahwa Jimli Asidik adalah Bapak MK Indonesia. Nah, tentunya bagaimana tantangan yang dihadapi ketika pertama kali membangun MK ini, dan tentunya akan kita relasikan bagaimana beliau menerapkan kebijakan-kebijakan untuk penguatan budaya literasi di lingkungan MK sehingga produktivitas penulisan sebagai bagian dari intelektualisme bisa diejawantahkan dalam bentuk buku. Saya akan sapa tamu yang sangat luar biasa. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebuah kehormatan bisa berdiskusi dengan Prof. Jimli. Selama ini saya banyak membaca beberapa literaturnya, dan tentunya ini juga menjadi satu insight yang luar biasa buat sahabat Perpusnas. Bagaimana nanti kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan Prof. Jimli. Prof, saya akan mulai dari Prof sampai hari ini sudah mendapatkan banyak capaian, kemudian legasi-legasi telah banyak ditinggalkan. Tapi tentunya saya ingin tahu, Prof, sampai hari ini perjalanan Prof itu seperti apa singkatnya ya. Artinya kan mungkin perjuangan yang telah Prof lakukan bisa menjadi pemicu semangat motivasi buat para pemirsa podcast kita siang hari ini.
Ya panjang, sudah panjang dan kayaknya belum selesai. Iya. Masih terus saja, mengalir saja. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita sharing, caring, ya kan? Kita peduli dan berbagi. Sebenarnya makin banyak kita membaca, baik membaca teks maupun membaca teks kehidupan, ya kan? Kehidupan ini kan buku juga. Jadi kalau kita baca baik-baik kehidupan ini, banyak sekali hal-hal baru yang perlu kita serap dan kemudian kita sharing kepada sesama. Banyak sekali. Dan itulah sebetulnya yang menjadi tugas utama kita dimanapun kita berada. Jadi kalau misalnya kita terjebak dalam posisi politik, misalnya kan ada jabatan, kan jabatan itu kan hanya tempat kerja aja. Kan ada jabatan negara, ada jabatan di civil society, tapi ada juga jabatan di dunia usaha. Itu kan hanya kedudukan. Semuanya itu berisi buku. Jadi kalau kita baca baik-baik, insya Allah kita mendapatkan hikmah dari situ, lalu kita share kepada sesama. Sharingnya bisa dengan lisan, tapi bisa juga tulisnya di buku. Begitu kira-kira. Baik, berarti emang esensinya adalah transfer knowledge melalui ucapan dan juga tulisan. Nah, terkait dengan ini dan hari ini juga, Prof, kan MK akan meluncurkan 8 buku ya, salah satunya bukunya Prof. Dan Prof sendiri sudah lebih dari 75. Saya mencoba riset di Google Scholar-nya Prof, udah luar biasa, baik itu jurnal, buku dan sebagainya. Berapa anak? 78 buku. 78 ya? Iya. Ini 78 yang buku terakhir ini. 79. Saya pun 79. Sudah tidak hafal. Luar biasa, Prof, 79. Nah, saya akan mencoba menarik ke belakang. Prof, tahun 2023, 2028 adalah Ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Yang pertama. Nah, tentunya Prof dianggap sebagai pelatar dasar dari fondasi MK sampai hari ini. Termasuk juga karya-karya mereka itu sangat luar biasa. Tahun kemarin lebih dari 30 judul buku, dan itu juga tidak lepas dari fondasi yang Prof tanamkan ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apa pandangan Prof dengan proses kreativitas yang ada di MK, Prof? Kita mulai sejak 2004 saya rasa ya, 2004-2005 itu alhamdulillah diteruskan oleh hakim sekarang dan juga diteruskan oleh para pegawai, para peneliti. Nah itu alhamdulillah bagus sekali. Dan memang sebaiknya dunia kehakiman itu dekat dengan dunia intelektual, dekat dengan dunia ilmu. Jangan dekat dengan dunia politik, jangan juga dekat dengan dunia bisnis. Bukan berarti bisnis dan politik tidak penting. Penting sekali. Tapi dunia hakim itu harus punya komunitasnya sendiri. Nah itu lebih baik dekat dengan dunia ilmu, gitu loh, dengan civil society, dengan dunia perguruan tinggi, supaya kegiatan utamanya itu baca tulis dan berdiskusi, membaca, menulis dan berdiskusi, musyawarah. Gitu tugas hakim itu begitu. Nah, jadi sejak awal saya dipercaya jadi ketua MK, kita mulai dari nol, nggak ada modal, ya kan? Cuma modalnya cuma 3 kertas. 1 kertas undang-undang dasar, 2 kertas undang-undang tentang MK, yang itu pun dibuatnya telat dan saya juga termasuk ikut jadi tim perumusnya, tim ahli yang merumuskan. Kemudian kertas ketiga kepres. Nah, selain 3 kertas ini nggak ada kantor, nggak ada pegawai, nggak ada, semua nggak ada, ya kan? Anggaran pun alhamdulillah tidak ada juga. Ya kan, saya tanya kepada pemerintah, ini Pak, ini bulan Agustus sudah nggak ada, kan sudah anggaran perubahan sudah selesai Juli Agustus, jadi nggak disiapkan anggaran, jadi modalnya nol.
Nah, tapi saya menerapkan prinsip, ya sudah, semua duit negara yang ada di semua kementerian duit kita juga, tinggal bagaimana ya bekerja sama untuk memanfaatkannya dengan baik. Semua kantor, semua ruang sidang punya kita semua. Maka kami mulai sidang itu di kantor Kejaksaan Tinggi, Jaksa Agung, di Kapolri, ya kan, minjem di RRI, minjem di MPR, gitu-gitu. Nah, juga pegawai karena masih baru semua. Sebagian saya ambil dari DPA, bekas DPA yang bubar, sebagian saya ambil dari MPR, sebagian dari perguruan tinggi, para aktivis. Lalu yang saya tanamkan, rajin baca. Ya kan? Dan rajin menulis. Untuk memberi masukan pada hakim. Bahkan 9 hakim pun saya buat, ya kan, karena saya ketua, saya paksa. Semua wajib baca. Bukan hanya baca perkara, tapi baca buku. Maka saya buat dulu jurnal konstitusi. Ada satu jurnal konstitusi, namanya, ada satu lagi semacam gitu. Setiap ada perkara, saya kumpulin di internet artikel yang ada kaitan dengan perkara itu. Misalnya hukuman mati, ada perkara pidana mati. Itu kayaknya ada 7 tebal begini. Saya kumpulin semua artikel mengenai pidana mati dari seluruh dunia. Saya suruh staf bukukan, dibagi kepada semua hakim supaya mereka baca. Saya intip, nggak ada yang baca, nggak ada yang baca. Saya bilang nggak apa-apa, ya, you staf yang baca. Nah, kemudian yang kedua, kita pun membuat, diwajibkan di peraturan Mahkamah Konstitusi, setiap hakim wajib menulis pendapat hukum. Jadi bukan hanya menyampaikan pendapat secara lisan dalam rapat permusyawaratan hakim, tapi harus disertai tertulis. Sesudahnya baru kita berdebat. Udah ketahuan dari pendapat masing-masing beda, baru kita berdebat. Menemukan keadilan harus melalui perdebatan. Bahasa Pancasilanya musyawarah. Harus musyawarah. Itu kan. Kalau sudah ketemu, baru puting. Gitu kira-kira. Nah, itu kita tradisikan dari awal. Baca, tulis, dan berdiskusi. Ada 3 unsur itu relate sekali, Prof. Baca, tulis, dan berdebat substantif. Itu real sekali, Prof, dengan kami di Perpunas juga. Dan kalau saya mencoba beberapa literatur, itu memang Prof. Jimli sebagai ketua yang pertama justru ingin membangun satu perpustakaan modern. Nah, kenapa pendekatannya langsung perpustakaan, Prof? Dan saat itu memang kalau nggak keliru di tahun 2005 pun kami belajarnya justru malah ke MK yang saat itu telah implementasi RFID sistem sudah ada. Kalau kami belum saat itu. Nah, kenapa pendekatan apa, Prof, yang kira-kira diambil? Kenapa perpustakaan harus kuat dulu seperti itu, Prof? Ya, karena itu sumber bacaan ada di situ. Dan kita juga menata sistem filing. Jadi misalnya kepada MPR, waktu itu ketuanya masih Amin Rais. Saya setahun berurusan berhubungan dengan MPR periode Amin Rais, kemudian DPR periodenya Akbar Tanjung, itu 2003 sampai 2004, sesudahnya berganti. Nah, dalam pertemuan kami pertama kepada MPR, kami usulkan supaya risalah Undang-Undang Dasar itu ditulis. Semua minutes of meeting itu ditulis kembali dan dibukukan. Nah, gitu. Jangan seperti Undang-Undang Dasar 45. Itu di kemudian hari baru ditulis oleh Muhammad Yamin, tapi versinya dia. Yang anggota BPU KPK yang lain banyak yang berbeda. Itu kan persiannya dia itu, gitu. Ada dokumen-dokumen sebelumnya, Prof. Saya itu milik, beda pendapat lagi, Nah, jadi saya bilang harus resmi. Nah, tapi nggak dikerjakan. Maka risalah Undang-Undang Dasar yang mulai MK. Saya kumpulkan mantan anggota PAS 1, PAS 2 yang merumuskan, kita susun sama-sama. Maka jadilah MK membuat risalah Undang-Undang Dasar, tapi jumlahnya saya lupa berapa jilid gitu, belum terlalu seluruhnya. Itu baru ditiru kira-kira 3-4 tahun kemudian.
MPR membuat lebih lengkap. lagi. Begitu juga DPR. DPR satu hari saya ingatkan kepada ketua DPR, Pak, kalau berperkara judicial review di MK itu tolong dicatat, kita tidak mengadili DPR. Sebab undang-undang yang kita adili itu bukan orang, bukan lembaga. Bisa saja undang-undang itu produk zaman Orde Lama, produk zaman Orde Baru, bahkan KUHP itu produk Belanda. Jadi jangan menganggap DPR itu sebagai pihak yang berperkara, tapi DPR itu sebagai pihak pemberi keterangan. Nah, begitu juga pemerintah. Maka yang kami perlukan risalah setiap undang-undang. Alhamdulillah sampai waktu dulu risalah itu belum lengkap di DPR. Setiap undang-undang. Nah, baru sesudah ada dengan kerjasama dengan MK, mereka bikin tim. Nah, ada perbaikan-perbaikan. Alhamdulillah. Jadi membaca itu bukan hanya buku yang tersedia, tapi juga dokumen-dokumen, filing, sistem dan sebagainya. Ya, dan bahkan MK juga lah yang memulai arsip, ya. Arsip itu menjadi pejabat fungsional yang dapat honor, ya kan? Sesudah ada kerjasama MK dengan arsip nasional. Karena arsip nasional saya panggil tahun 2004, sesudah pemilihan presiden pertama dalam sejarah 2004 dan pemilu pertama yang diadili di MK kan baru. Gedungnya masih kecil, tiba-tiba dalam waktu hanya 2 bulan sudah numpuk itu dokumen. Karena semua orang yang berperkara, semua partai bawa 1 truk, 2 truk bukti-bukti dari seluruh TPS. Jadi bagaimana ini dibuang? Tidak boleh. Jadi saya bilang begini, arsip nasional kan kalian punya, tolong dibuatkan chip. Kami simpan chipnya, ini taruh di gudang-gudang kalian. Nah, kita bayar. Lalu saya bicara dengan Menteri Keuangan Pak Budiono waktu itu, bagaimana supaya itu bisa dibantu dengan anggaran. Nah, akhirnya itu dimasukkan jadi ada PP tentang PNBP. Gitu antara lain. Jadi itu cara untuk memodernisasi dokumen-dokumen bacaan. Jadi apalagi para hakim ya wajib baca. Tidak bisa menemukan kebenaran keadilan tanpa membaca. Bukan cuma membaca buku teks, tapi juga dokumen-dokumen perkara, tapi juga kehidupan ini harus dibaca. Seperti yang muncul di media dan sebagainya. Gitu kira-kira. Baik, luar biasa Prof. Jimli telah memberikan satu pemaparan ya, bahwa sesungguhnya memang saat ini tidak hanya arsip Paris, tapi mungkin juga berangkat dari apa yang dilakukan MK, ada juga JFT Perisalah juga, Prof. Iya. Ya, Perisalah itu masuk juga. Nah, tadi sudah disampaikan tantangan dan apa yang dilakukan selama 5 tahun menjadi ketua MK ya. Tentunya nanti akan kita ulik lebih dalam lagi bagaimana Prof. Jimli menjadi salah satu inspirasi tidak hanya buat pegawai MK tapi juga buat masyarakat Indonesia dalam hal menulis buku dan mengimplementasikannya dalam produk-produk literatur lainnya. Kita akan kembali setelah yang lewat satu ini. Podcast Ngopi Sensasi, ngobrol pintar seputar perpus dan literasi, akan segera kembali setelah pariwara berikut ini.
ayo, mari membaca. Yo ayo, ke pustaka. Yo ayo, mari membaca. Yo ayo, ke pustaka. Yo ayo, mari membaca. Yo ayo, ke pustaka. Yo ayo, mari membaca. Dalam rangka peningkatan akses literasi masyarakat secara digital serta penemuan konten-konten kreasi, Perpusnas melakukan transformasi perpustakaan untuk mewujudkan ekosistem digital nasional dengan mengembangkan aplikasi Super Apps Bintang Pusnas. Aplikasi Super Apps Bintang Pusnas merupakan aplikasi satu pintu untuk mengakses layanan-layanan digital Perpusnas dengan ribuan hingga jutaan koleksi digital di Perpusnas dan koleksi digital dari berbagai sumber nasional maupun internasional. Super Apps Bintang Pusnas pada pengembangan saat ini terdapat aplikasi yang sudah terintegrasi yaitu iPusnas, Indonesia One Search, Khazanah Pustaka Nusantara atau Kastara, aplikasi portal repositori konten kreatif atau Paprika, e-resources, dan Bintang Pusnas Edu. Layanan digital iPusnas dengan pemanfaatan sistem digital rights management atau DRM telah menyediakan sumber-sumber bacaan dengan koleksi sebanyak 1,3 juta buku pelajaran dan 3,5 juta buku. Kamu masih dengerin Widya Bahana Suara. Let's go. This is your radio, your station. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti podcast Ngopi Sensasi, ngobrol pintar seputar perpus dan literasi. Selamat mengikuti. Oke, baik sahabat Perpusnas, kita akan sambung kembali diskusi yang sangat menarik dengan Prof. Jimli Asidik. Ya, tadi kita sudah membahas, kita mendapatkan banyak insight bagaimana beliau dengan beberapa polisi kebijakannya untuk penguatan budaya literasi di lingkungan MK. Nah, tentunya apa yang disampaikan ini juga bisa menjadi insight kita semua, masyarakat Indonesia, bahwa budaya membaca adalah hal yang sangat penting dan fundamental. Baik, Prof, kita lanjut kembali, Prof. Membaca, menulis, berdiskusi adalah satu siklus yang ada di hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian kalau coba kita kaitkan dengan kondisi hari ini, Prof. Ya. Ya, sesungguhnya kalau kita mencoba mengutip hasil dari PISA misalnya, bahwa kita termasuk negara yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam budaya baca, budaya literasi membaca, literasi matematik, dan literasi sains. Nah, kira-kira apa, Prof, upaya yang bisa kita lakukan ya? Kita keluar dari MK, karena memang ini para pemirsa, terutama sahabat Perpusnas juga ingin tahu apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk penguatan budaya literasi kita, Prof. Ya, jadi warisan budaya kita ini bertutur memang. Pantun, puisi, kan? Ujar-ujar. Jadi cerita-cerita, legenda, kadang-kadang ya itu yang kita warisi. Nah, yang kedua, masalah yang tiba-tiba kita hadapi sekarang ini perkembangan teknologi ICT, Internet of Things, AI. Jadi tiba-tiba ya kita hidupnya di dunia virtual, segala dimudahkan gitu kan. Jadi makin malas orang baca buku secara dalam pengertian tradisional gitu. Tapi kita tidak boleh berhenti bahwa ini bukan ancaman, tapi juga peluang. Jadi kan buku bisa disajikan secara print out, ya, cetak, bisa juga disajikan secara virtual. Yang jelas gairah dan kegemaran untuk membaca itu harus digerakkan secara bersengaja. Makanya dulu kan saya waktu di Depdikbud sebagai staf ahli Mendikbud dan sekretaris menteri tahun 93 sampai 98, saya ikut menggerakkan dan bahkan pernah jadi ketua umum GM, gerakan
Masyarakat Gemar Membaca, PMGM. Saya ketua umumnya, semua organisasi masyarakat, IKAPI dan sebagainya, itu bersama-sama, termasuk Perpustakaan Nasional, ya. Betul. Bu almarhum Bu Mastini. Jadi dia lebih tua dari Pak Wardiman. Pak Wardiman aja udah 90-an sekarang. Nah, jadi gerakan itu kita gerakkan dengan bersengaja. Nah, kalau tidak digerakkan, ini susah, dan ini harus terus-menerus. Cuman sesudah sesudah reformasi, nggak ada yang mikirin lagi. Ya mudah-mudahan Perpustakaan Nasional menginisiasi kembali, menggerakkan kembali. Inisiasi sudah ada sejak tahun berapa terakhir zaman Pak SBY, tapi nggak jalan. Jadi tidak ada kesungguhan untuk sungguh-sungguh menggerakkan gairah untuk membaca. Padahal syarat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara kolektif, kan bukan mencerdaskan orang per orang, tapi kehidupan bangsa. Indonesia ini harus jadi learning society. Learning society itu kuncinya reading society, membaca, gitu loh. Baca teks saja dulu. Nah, baru dengan itu bisa menjadi instrumen untuk membantu kita membaca kehidupan, gitu loh. Nah, jadi ini harus digerakkan. Menurut saya, ya Perpustakaan Nasional ini yang harus di depan. Oke, saya bantu. Bila perlu jadi apa kayak gitu. Siap. Gitulah kira-kira. Koordinasikan. Tapi gini juga, Prof. Gerakan ini cukup banyak ya, kalau kita bicara literasi, banyak sekali gerakan-gerakan yang ada di beberapa KL, Prof. Misalnya kami ada gerakan literasi untuk kesejahteraan, ada juga Kominfo literasi digital. Tapi sinergitas itu belum mantap seperti itu, Prof. Ya, mungkin dengan Menko siapa sekarang? Namanya apa sekarang? Kalau dulu PMK kan? Sekarang masih ya. Masih nah, juga barangkali ya. perlu dibicarakan supaya terpadu. Ya, sebab kalau tidak ya, ini kan kasihan dunia industri perbukuan kita terus turun produksinya. Maka di Asia Tenggara, negara yang paling sedikit produksi bukunya ya kita. Dibandingin Jepang, waduh jauh sekali. Dibandingin Korea masih kalah. Padahal kita penduduk terbesar keempat dunia, tapi produktivitas bukunya tidak meningkat, tidak berkembang karena nggak laku. Makin teknologi digital begini, makin turun dia. Bahkan koran-koran kan banyak yang bangkrut. Iya kan, orang nggak mau beli koran lagi. Nah, jadi produksi itu adalah fungsi dari konsumsi. Jadi kalau konsumennya nggak ada, kan repot. Nanti dululah mempersoalkan daya beli, ya kan? Harga buku kan nggak mahal juga. Tapi kalau orang nggak mau beli, ya pinjam di perpustakaan. Yang minjem pun sedikit. Gitu loh. Ya mudah-mudahan Perpustakaan Nasional yang sekarang pengunjungnya makin ramai, mungkin karena gedungnya enak gitu. Ya enggak apa-apa, ya kan? Yang penting datang dulu. Yang penting datang dulu. Iya, walaupun mungkin mau ngopi-ngopi di bawah gitu, tapi saya rasa daya tarik perpustakaan itu penting. Nah, jadi ini juga harus digerakkan, perpustakaan daerah, perpustakaan perguruan tinggi. Semua itu pasif menunggu orang datang. Sudah bukan zamannya lagi pasif. Nah, sekarang nggak zamannya lagi kayak begitu, harus aktif. Nah, jadi saya menuntut, bukan mengusulkan, bukan menyarankan, menuntut supaya Perpustakaan Nasional lebih progresif dan aktif. Siap. Ya, ini tentunya menjadi bahan masukan buat leader-leader di Perpustakaan Nasional. Ya. Tapi saya akan kembali ke belakang lagi, Prof. Saya pernah baca ketika Prof memimpin MK itu, Prof pernah melontarkan mau menjadikan MK sebagai kampus konstitusi. Ya, itu sangat menarik sekali, Prof. Ya mungkin kami nanti juga bisa mengadop Perpustakaan Nasional sebagai resource center atau apapun namanya. Ya, kampus konstitusi yang Prof tawarkan itu seperti apa kira-kira, Pak? Ya, jadi di situ harapan saya pusat belajar tentang konstitusi. MPR kan membuatnya. Yang mengawalnya adalah Mahkamah Konstitusi. Ya tentu kerjasama nanti. Malah sebetulnya saya mengimpikan MK itu nggak usah pindah IKN, MPR aja.
ya kan? Nah, nanti gedung MPR itu, Prof? ya karena biar aja pusat politik di sana. Karena ini memang Kalau pusat keadilan nggak harus dekat dengan pusat politik dan apa gitu loh. Jadi biar aja di sini. Nah supaya masyarakat yang dekat, terutama di Jakarta inilah kan masyarakat politik yang utama, meskipun ibu kota udah pindah, ini kan tetap harus dilayani. Betul. Ya kan, ya Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau mereka ini sadar konstitusi, insya Allah seluruh daerah itu juga akrab dengan konstitusi. Bahkan waktu saya memimpin MK pun saya mempelopori penerjemahan Undang-Undang Dasar dalam bahasa daerah. bahasa daerah Prof ya. Iya, dulu sudah kalau nggak salah sudah belasan. Bali, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Batak. Maksudnya supaya konstitusi itu akrab dengan rakyatnya sendiri. Betul. Jangan dia berisi konsep-konsep abstrak yang diketahui hanya akrab ya para hakim, diakrabi oleh para elit. para elit ya. Nah, tapi rakyat tuh harus nah, maka MK itu saya harapkan menjadi pusat belajar itu konstitusi in action gitu. Ya, luar biasa sekali ya. Artinya memang kami pun di Perpustakaan juga bagaimana agar naskah, ya kalau di kami kan punya naskah kuno, yang itu kalau misalnya hanya dibiarkan, hanya filolog yang bisa membaca Prof. Akhirnya juga kami alih aksarakan, alih bahasakan agar masyarakat luas lebih bisa menggunakan makna isi dari buku-buku naskah kuno tersebut. Itu sebenarnya sama dengan yang Prof sampaikan tadi, kalau itu dari Indonesia ke daerah-daerah. Baik Prof, saya pernah baca juga Prof, pernah mendapat penghargaan atau yang namanya itu apa ya namanya, yang dari kalau dalam dunia itu ada namanya peraih penghargaan untuk buku-buku terkait demokrasi. Oh. Yang diberikan Jaya Suprana. Ya, dua, satu Leprit, satu lagi Muri ya. Muri, betul Muri Prof. Dan bahkan di Google saya juga beberapa kali diberi penghargaan di UI dapat itu karena guru besar yang bukunya paling banyak di sitasi. Betul, saya itu saya. Sitasinya 200.000 Prof. Iya. Nah, jadi kalau H indeksnya udah 100 lebih. 100 berapa gitu. Kalau I indeksnya 50-an. Jadi saya paling tinggi gitu. Ya mungkin karena bukunya banyak. Jadi memang saya terus menulis, termasuk apa yang saya keluhkan dengan sistem dan kehidupan nyata ini. Ya karena kita nggak kuasa, ya kita tulis. Nah, itu mudah-mudahan generasi berikutnya akan membaca. Baik. Ya sekarang banyak sekali yang jadi kebijakan, ya kan? Orang nggak ngaku bahwa itu baca dari saya. Saya tahu ayat dari saya. Saya diemin aja. Biar Allah yang tahu. Pahala aja Prof ya. Ya, karena memang saya kan sebelum ini juga riset Prof. Saya ke Google Scholar Prof juga citasinya luar biasa. Untuk buku-buku yang Prof tulis itu nampaknya menjadi acuan banyak, tidak hanya mahasiswa saja Prof, tapi juga tentu yang paling banyak buku ini. Iya. Karena ini buku wajib di semua. Ini dua ini kayaknya buku yang ada di mata kuliah hukum semua nih Prof. Iya, kalau buku ini buku wajib semua fakultas hukum. Oke. Baik, sahabat Perpusnas, tentunya nanti akan kita gali lebih dalam lagi dan kita juga akan perbincangkan buku terbaru dari Prof Jimli yang berjudul ini buku terbaru Darurat Sipil dan Hukum Pengecualian. Tentunya setelah yang berikut ini. Podcast Ngopi Sensasi, ngobrol pintar seputar perpus dan literasi akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Apakah kamu ingin pintar, tahu semua isi dunia? Membacalah jawabannya, semua
kita banyak tahu. Jangan sampai abaikan buku. Dari buku timbala ilmu. Bukalah selalu bukumu. Jangan biarkan berdebu. Bacalah selalu bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Bukalah selalu bukumu. Jangan biarkan berdebu. Bacalah selalu bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Apakah kamu ingin pintar, tahu semua isi dunia? Membacalah jawabannya, semua ada di buku. Buku itu jendela ilmu, membuat kita banyak tahu. Jangan sampai abaikan buku. Dari buku timbala ilmu. Bukalah selalu bukumu. Jangan biarkan berdebu. Bacalah selalu bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Bukalah selalu bukumu. Jangan biarkan berdebu. Bacalah selalu bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Bukalah selalu bukumu. Jangan biarkan berdebu. Bacalah selalu bukumu. Jangan sia-siakan waktumu. Mau daftar anggota Perpusnas, tapi bingung gimana caranya? Tenang, karena daftar keanggotaan Perpusnas bisa secara online dan juga offline. Buat kamu yang aksesnya jauh dari Perpusnas, bisa banget daftar secara online di web keanggotaan.perpusnas.go.id. Dan buat kamu yang mau daftar secara offline, bisa langsung datang ke Perpustakaan Nasional di Jalan Merdeka Selatan nomor 11, lantai 2. Namun, untuk pencetakan kartu hanya bisa dicetak langsung secara onsite di Perpusnas ya, dengan syarat membawa kartu identitas KTP, KK, atau juga KIA untuk WNI, serta kita satu paspor untuk WNA. Tenang, nggak perlu khawatir untuk biayanya, karena semua proses pendaftaran sampai dengan kartu jadi tanpa dipungut biaya 1% pun loh, alias gratis. Tetap stay tune di Radio Widya Bahana Suara, radio streaming Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sahabat Perpusnas, masih kita ikuti podcast Ngopi Sensasi, ngobrol pintar seputar perpus dan literasi. Selamat mengikuti. Kembali lagi sahabat Perpusnas di podcast Ngopi Sensasi, ngobrol pintar seputar perpus dan literasi. Baik, kita akan sambung lagi, Prof. Kita akan lebih banyak membicarakan aktivitas Prof terutama dalam dunia penulisan dan juga mungkin bagaimana agar ASN ya, utamanya juga Prof para pustakawan, para pegawai Perpusnas yang dekat sekali dengan sumber belajar, sumber informasi, bagaimana agar menulis menjadi salah satu KPI-nya kita. Itu nanti tentunya Prof akan banyak memberi masukan. Tapi saya akan sedikit mengulik tentang buku terbaru Prof Jimli yang berjudul Keadaan Darurat Sipil dan Hukum Pengecualian, yang nanti juga akan diluncurkan bersama 35 buku lainnya dari Mahkamah Konstitusi. Bisa cerita sedikit Prof tentang buku terbaru ini? Ya, ini lanjutan dari buku terdahulu 2007 sesudah ditetapkannya undang-undang tentang penanggulangan bencana tahun 2007. Saya baca itu buku
undang-undang. Waduh, kok begini nih undang-undang? Perspektifnya keadaannya normal, tidak melalui pintu constitutional rules, aturan konstitusi. Maka saya berkesimpulan pada umumnya sarjana hukum Indonesia, termasuk hukum tata negara, para ahli dan juga para guru besarnya, itu tidak terlalu memberi perhatian pada adanya perbedaan antara hukum keadaan normal dan hukum keadaan tidak normal. Nah, itu yang kita sebut hukum keadaan darurat. Maka saya tulis buku Hukum Tata Negara Darurat tahun 2007. Betul, saya pernah. Gitu. Untuk menggambarkan bahwa kalau ada keadaan normal, itu berlaku hukum normal. Tapi kalau ada keadaan darurat, kita tidak bisa menggunakan logika hukum normal. Kasusnya banyak sekali, kayak tsunami di Aceh, likuifaksi di Palu. Masa menggunakan logika hukum yang biasa? Tidak bisa. Misal likuifaksi, muter itu kayak blender, satu kecamatan tenggelam. Lalu di ujungnya ada rumah di utara, pindah ke selatan, rumah di selatan, pindah ke utara. Nah, dari segi hukum perdata, kalau mau jual beli tanah, bagaimana itu? Itu rumah siapa? Surat menyuratnya dan sebagainya. Tsunami di Aceh, begitu juga. Ambles semua, termasuk BPN-nya ambles. Bagaimana mau menerapkan hukum tanah? Batas-batasnya, sertifikatnya. Ya tidak bisa berlaku hukum normal, ya, diterapkan untuk keadaan luar biasa. Nah, kasus-kasus yang lain termasuk kasus di Ambon, ya kan, kerusuhan sosial di Sambas, itu banyak yang jadi korban, termasuk ada dokter jadi korban gara-gara dia menggunakan, ya kan, tindakan-tindakan yang tidak sesuai aturan administrasi, padahal itu untuk membantu kemanusiaan. Nah, jadi saya bagi dua, ada hukum normal, ada hukum darurat, masing-masing ada pintu konstitusionalnya. Nah, khusus untuk keadaan darurat sipil, nah ini perlu lebih diperjelas lagi. Sebab rata-rata para aktivis, para pakar, ya pro demokrasi, ini kan selalu salah paham ini mengenai keadaan darurat itu, seolah-olah ini militerisasi. Apalagi darurat perang, darurat militer. Pendekatannya militer. Padahal ada darurat sipil. Nah, itu yang penguasa sipil. Tapi ada tindakan-tindakan yang di luar kebiasaan. Di Amerika saja sejak Ronald Reagan sampai sekarang itu lebih dari 15 kali pemberlakuan keadaan darurat resmi diproklamasikan oleh presiden. Gitu loh. Lah kita COVID-19 kemarin itu tidak diberlakukan sebagai keadaan darurat. Itu hanya bencana nasional. Sesuai dengan ketentuan undang-undang yang kesehatan, ya kan? Dan itu tidak mengikuti logika hukum tata negara darurat. Gitu loh. Nah, itulah sebabnya saya menulis buku satu lagi yang lebih detail, yang lebih teknis, khusus mengenai darurat sipil. Nah, ini bukunya ini. Jadi ini kurang mendapat perhatian orang, dan ini saya jadikan mata kuliah di UI, Hukum Tata Negara Darurat, satu mata kuliah. Lalu jadi mata kuliah juga di Sekolah Tinggi Hukum Militer. Kemudian begitu saya diminta pidato, orasi, dan diangkat jadi guru besar kehormatan di Universitas Pertahanan, saya perkenalkan, dan rektor dan tim sepakat membuat prodi khusus namanya hukum keadaan darurat. Jadi sekarang di Unahan jadi prodi sendiri. Nah, sehingga buku saya dijadikan buku wajib. Nah, makanya perlu ditambah bahan bagi para mahasiswa sekarang S1 dan S2 di prodi di Fakultas Keamanan, ya, Universitas Pertahanan. Jadi bukan hanya mata kuliah, tapi prodi, program studi khusus. Benar saya bilang, ini masa aparat pertahanan dan keamanan tidak tahu bedanya
keadaan normal dengan keadaan darurat, gitu loh. Seperti di Papua itu coba lihat tuh, ya kan? Nggak ada keadaan darurat yang diberlakukan, maka yang jadi korban TNI, karena yang di depan tuh polisi, yang jadi korban TNI. Karena di sana KKB bersenjata semua, karena kita gampang menerapkan hukum keadaan darurat. Nah gitu loh, selalu ya kan HAM. Nah ini kan takut di HAM itu dijadikan alat bagi asing dan bagi aktivis yang itu kan. Nah, jadi ini bisa disalahgunakan. Nah, saya sendiri ya concern tentang HAM luar biasa karena 10 tahun saya jadi ketua Dewan Penasihat Komnas HAM. Nah, jadi memang HAM itu adalah salah satu isu yang sangat krusial ya untuk kita promosikan di Indonesia. Tapi juga jangan disalahpahami. Nah, maka ini kita harus adil. Maka saya tulis 2 buku ini sekarang untuk jadi bahan pelajaran bagi mahasiswa. Baik. Bahwa memang keadaan Prof itu kalau saya cermati melahirkan banyak buku itu berdasarkan fenomena. Artinya kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk juga kalau nggak salah buku terkait masalah teokrasi, sekularisme dan khilafiyah itu juga Prof keluarkan setelah khilafiyah itu menjadi diskusi betul di masyarakat. Apa sih alasan Prof kok begitu merespon dalam fenomena yang di masyarakat kemudian dituangkan dalam tulisan kemudian jadi lah ya itu, maka kita itu harus akrab dengan teks dan konteks. Ya kan? Nah, itu saya selalu sebut kalau dalam Islam kita harus akrab dengan Al-Qur'an sebagai ayatullah. Tapi kita juga harus akrab dengan kenyataan hidup sebagai sunnatullah. Dua-duanya ini berisi hukum yang sama, tinggal bagaimana kita memahami ya keduanya itu secara tepat. Jadi kita mesti akrab dengan teks, kita juga akrab dengan realitas, kenyataan. Dua-duanya harus dijadikan buku. Sama dalam kehidupan ini. Ini kan di kantor Anda ini, di Perpustakaan Nasional, ini buku. Ada buku di lemari, tapi ada buku kenyataan hidup. Nah ini harus dibaca dan dari bacaan itu dapat inspirasi untuk menuliskan solusi. Nah, jadi bukan hanya sekedar menjelaskan fenomena seperti sosiologi deskriptif, tapi kita harus mencari memberikan solusinya apa. Jadi studi kritis dan solutif. Nah, buku itu harus membawa solusi itu. Nah, jadi maka kalau orang baca buku saya, insya Allah ya ada gunanya gitu loh. Baca, ditutup ada yang tersisa di kepala, kemudian menjadi solusi dari permasalahan. Solusinya apa? Iya. Itu selalu buku saya selalu begitu. Ya mudah-mudahan dibaca orang. Mudah-mudahan, Bro. Ya. Ya karena buku-buku yang ya terutama pengambil kebijakan maunya begitu. Karena demokrasi tiba-tiba begitu liberal, maka siapa saja yang ngepop, dia yang menang. Padahal belum tentu dia paham masalah. Gitu. Nah, jadi demokrasi ini penting, tapi ada jeleknya juga. Jeleknya itu dia kalau hanya dikelola secara majority rules, dia hanya terjebak dalam formalisme demokrasi. Nah, maka demokrasi mayoritarian ini berbahaya. Maka dia harus dikawal oleh hakim, dunia kehakiman. Dia tidak atas nama majority rules, tapi minority rights, kebenaran, ya kan? Yang kedua, suara publik. Kebebasan pers, kemudian kampus yang kritis. Ini harus dikawal, dijaga untuk membuat ruang publik kita berisi pikiran-pikiran alternatif. Selain dari majority tadi. Iya, ya, akhirnya kan yang memutuskan yang punya suara, ya kan? Tapi suara ini ada 2 macam. 5 yearly politics itu di TPS. Betul. Tapi day to day politics itu di ruang publik.
di ruang publik. sehari-hari. Maka pengambilan keputusan kebijakan itu dipengaruhi oleh ruang publik. Jadi kalau suara ramai, walaupun kalau dihitung, ya ini hanya elit saja. Toh mereka ini dulu memilih si A, nggak memilih saya. Wah, repot kalau begitu. Maka kita harus tetap mengawal kedaulatan rakyat itu melalui prosedur formal, pemilu resmi 5 tahun sekali, dan prosedur substansial. Nah, itu di mana? Ya, ruang publik yang bebas, partisipasi, public debate yang meaningful. Nah, gitu-gitu. Itu yang diharapkan mempengaruhi para pengambil keputusan. Betul ya. Karena kalau kita bicara hari ini ada yang namanya era post-truth, Prof ya. Iya. Artinya kalau kita tidak kelola informasi secara betul, terkadang kita terbawa oleh suara yang banyak meskipun tidak benar. Iya. Nah, iya itu 90% ruang publik kita ini diisi oleh hoax. Iya, itu. Post-truth, dan itu melanda seluruh dunia, bukan cuma kita. Betul, ya. Dan ini juga mengganggu kualitas demokrasi. Ya, ini harus dipahami dulu. Misal ya baru-baru ini ya ribut sekali soal PIK 2. Ya. PIK 1, PIK 2, PSN. Coba kalau kita dengerin itu para pengkritiknya marahnya minta ampun, itu orang-orang hebat semua, ya kan? Nah, tapi ini kan belum tentu benar, gitu loh. Ya, kita kan harus dengar juga dari sumber-sumber, tapi nggak ada yang menjelaskan. Repotnya gitu, Bro. Ya, repotnya begitu. Ya. Iya. Nah, tadi saya dengar itu Nono Sempono, Presdir. Dia mantan wakil ketua DPD, presiden direktur dari perusahaannya Aguan ini. Karena kan orang melihatnya Aguan Tommy Winata gitu. Nah, ternyata ini proyek sudah lama, prosesnya memang banyak masalah gitu ya. Betul, makanya dalam membuat keputusan itu sebaiknya dia harus accountable, terbuka. Jadi biar orang memperdebatkannya. Jangan menyalahkan juga, misalnya orang kayak Saudi mau ditersangkakan. Enggak, jangan begitu. Kan orang berbeda pendapat itu bukan kejahatan. Penjara bukanlah tempat untuk orang yang salah. Kesalahan orang bisa dicari-cari pasalnya. Penjara itu adalah untuk orang jahat. Kalau orang itu bukan orang jahat, tapi dia hanya berbeda pendapat, ya tidak pantas di penjara. Jadi biar ruang publik itu saling memperdengarkan, karena ruang publik ini diisi oleh satu, ya, orang beda pendapat karena data. Kalau informasinya tidak sama, datanya itu tidak sama, nggak akan ketemu. Iya, maka harus musyawarah, perdebat. Musyawarah itu bahasa halus dari debate, public debate, gitu loh. Jadi kalau sudah dimusyawarahkan, informasinya, datanya sudah sama benar, ketemu pendapat orang. Nah, yang kedua kepentingan. Lah, orang punya kepentingan semua, ada saja. Beda-beda pasti. Dan tidak mungkin sama pendapatnya. Tapi kalau sudah bermusyawarah, cari kepentingan yang lebih besar, temukan kepentingan yang lebih luas, ketemu. Betul. Nah, yang paling gawat itu perspektif, sudut pandang. Jadi orang yang sedang berkuasa dengan orang yang tidak berkuasa nggak bisa perspektifnya. Itu sama kayak gelas kosong sama separuh berisi, separuh kosong. Nggak akan pernah ketemu karena sudut pandangnya beda. Begitu juga misalnya orang-orang pengusaha, beda perspektifnya dengan karyawan. Ya kan? Aktivis HAM, beda pendapatnya, nggak ketemu. Nah, tapi kalau ada musyawarah itu dalam negara besar kayak kita ini harus, ya kan, public meaningful participation and public substantial debate. Nah, jadi ribut-ribut mengenai PIK ini bagus ini. Tapi ini harus ada yang menjelaskan. Misalnya lebih sehat. Ya kan, nggak boleh dong kita memusuhi pengusaha, tapi tidak boleh juga memusuhi rakyat jelata atas nama pembangunan. Nah, jadi kira-kira
public debate inilah substantif demokrasi. Isinya demokrasi itu di public debate. Nah, gitulah kira-kira. Oke, terima kasih Prof. Ini terakhir Prof ya. Tadi kembali lagi kalau kita cermati polisi Prof ketika pertama kali memimpin MK 2003-2008 itu sampai sekarang hasilnya bisa kita rasakan, terutama dalam produktivitas penulisan. Nah, tolong Prof kompori lah ya kami, terutama para pustakawan ya, untuk bisa mengikuti jejak teman-teman dari Mahkamah Konstitusi menerbitkan buku. Ya, betul. Pustakawan ini kan akrab sekali. Tidak ada orang yang lebih akrab dengan buku kecuali pustakawan. Ya kan? Masa tidak baca buku, yang bener aja. Masa cuma nempel-nempelin kertas doang, kasih nomor. Nah, jadi kan harus akrab dengan isinya. Itu loh. Nah, tapi sambil kita membaca, kita juga membaca kehidupan tadi saya bilang. Baca ayatullah, baca sunnatullah, baca buku teks, baca juga buku konteks, ya kan? Dari situ Anda akan belajar banyak sekali. Jadi bekerja itu nggak rutin, cuma nempel-nempel doang. Lama-lama itu pekerjaan kita itu bisa diganti oleh AI nanti. Betul. Nganggur kita. Sopir-sopir aja sekarang sudah pada kewalahan itu kalau mobil tanpa sopir sudah makin banyak sekarang. Nah, jadi caranya ya kan, kalau kita akrab dengan ide-ide yang ada di buku, ya kan, kita akrab juga dengan kenyataan-kenyataan hidup, maka kita juga jadi akrab. Ya, orang lain nulis, ya kita nulis juga dong. Iya. Jadi saya rasa perpustakawan itu harus paling duluan punya kesempatan untuk nulis buku. Karena sumber informasinya paling dekat. Sumber informasinya paling lengkap. Karena sebelum membuat ringkasan atau apa summary, kan harus baca dulu. Betul. Iya kan? Nah, lama-lama kalau sudah terbiasa baca buku, 1000 halaman buku nggak usah dibaca semua. Iya kan? Baca satu alinea itu baca 2 kalimat pangkal, 2 kalimat ujung, isinya udah ketahuan, ya kan? Maka pustakawan itulah yang nanti paling banyak memahami ide-ide yang dari buku. Betul. Nah, itulah yang akan menghubungkan kita membaca kehidupan nyata. Jadi pustakawan akan menjadi motor penggerak dari reading society Indonesia masa depan. Yakin? Percaya sama saya. Nah, tinggal bagaimana kalian bergerak di dalam, ya kan? Baik, betul Prof. Setuju sekali Prof. Baik. Ini Prof. saya manas-manas ini. Hah? Iya. Yuk ikut panas nggak ini? Ikut panas kan? Nah, gitu. Iya kan? Baik, Prof. Jimli, terima kasih ya. Ya, mudah-mudahan. 1 jam kita diskusi, banyak hal tadi yang disampaikan, baik terkait masalah bagaimana penguatan budaya literasi di MK ketika beliau memimpin, dan kemudian tentunya juga terkait dengan karya-karya beliau, buku-buku beliau, dan yang paling akhir, dan ini bagi kita para pustakawan adalah challenge, tantangan dari beliau, bahwa kita tidak hanya sekedar membaca, tapi bagaimana dengan berpikir kritis mengkonversikan bacaan yang kita lakukan menjadi sebuah tulisan yang tentunya itu akan memiliki kebermanfaatan kepada banyak orang. Baik, terima kasih Prof atas segala insight-nya. Sukses, sehat selalu Prof. Baik, sahabat Perpusnas, demikian tadi podcast saya, Edi Wiono dengan Prof Jimli Asdik. Mudah-mudahan memberikan kebermanfaatan buat kita semua. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih, Prof. Sahabat Perpusnas, baru saja kita ikuti bersama podcast Ngopi Sensasi, ngobrol pintar seputar perpus dan literasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Di udara Wijabahana suara berdendang, informasi bermanfaat setiap hari menyambang. Streaming di jaringan, suara merdu mengalun, saluran informasi, ilmu dan hiburan. Wijabahana Suara Radio, kita bersama, pencerahan dan wawasan mengalir tanpa henti. Dengarkanlah sahabat, dimanapun kau berada. Wijabahana Suara, saluran informasi dan literasi. Buku-buku berbicara, pengetahuan terbuka dari perpustakaan, melintasi waktu dan ruang. Karya-karya besar, puisi, novel dan fiksi. Wijabahana Suara membawa kita bersama. Wijabahana Suara Radio, kita bersama, pencerahan dan wawasan mengalir tanpa henti. Dengarkanlah sahabat, dimanapun kau berada. Wijabahana Suara, saluran informasi dan literasi. Buku-buku berbicara, pengetahuan terbuka dari perpustakaan, melintasi waktu dan ruang. Karya-karya besar, puisi, novel dan fiksi. Wijabahana Suara membawa kita bersama. Wijabahana Suara Radio, kita bersama, pencerahan dan wawasan mengalir tanpa henti. Dengarkanlah sahabat, dimanapun kau berada. Wijabahana Suara, saluran informasi dan literasi. Suara-suara bijak, narasi yang memikat dari Perpusnas mengalir